Bab 221. Dibereskan. Setelah Jennifer Wen selesai berbicara, dia merasa wajahnya sudah akan terbakar, tetapi dia tidak ingin diasingkan dari Nicholas Lu secara misterius seperti ini. Terlebih lagi, pria itu sangat sibuk sekarang. Jika ada wanita lain seperti hari ini dan dia tidak ada di sini untuk mengawasi, bukankah itu akan seperti menangis tanpa air mata? Jennifer Wen bersikeras dan Nicholas Lu menatapnya selama beberapa detik. Kalau begitu, kamu tetap di sini. Jennifer Wen mengangguk dan menghubungi Jordian, mengatakan dia tidak akan kembali malam ini. Jordian secara alami tahu bahwa Nicholas Lu ada di sini, tetapi dia juga tidak bertanya. Hanya saja Jennifer Wen sangat penasaran. Jordi, apakah terjadi suatu masalah padanya? Kenapa menurutku ada yang salah dengannya? Jordian terkejut. Sepertinya Jennifer masih tidak tahu tentang pertunangan itu. Tidak kok, kenapa tidak kamu tanyakan saja langsung? Dia tidak berani sembarangan berbicara. Jika ada perkataan yang bocor dari mulutnya dan menyebabkan masalah, maka dia tidak dapat menanggung akibatnya. Mungkin bos terlalu lelah dan stres akhir-akhir ini karena pekerjaan, jadi mohon perhatiannya. Mencari alasan untuk menipu Jennifer Wen, Jordian pun menutup telepon. Jennifer Wen juga sedikit tidak berdaya. Dia merasa bahwa orang-orang ini sedang menyembunyikan sesuatu darinya, tetapi dia tidak tahu apa itu. Mungkinkah keluarga Wen telah beraksi lagi? Dengan karakter Cherry Wen dan Bella Zhao, sepertinya itu bukanlah hal yang mustahil. Sedikit kejengkelan melintas di mata Jennifer Wen. Nicholas Lu sudah memasuki kamar mandi, sedangkan dia berbicara di telepon tanpa keraguan. Setelah memikirkannya, dia mengambil telepon hotel dan menelepon Cherry Wen, distrik No. 8. Cherry Wen sedang sibuk mencari pengacara untuk mencari tim hubungan masyarakat untuk menyelesaikan masalahnya. Tetapi ketika orang-orang itu mendengar bahwa dia telah menyinggung keluarga Lu, mereka semua tidak berani untuk membantu. Bahkan jika dia mengeluarkan sejumlah uang yang dihemat dari pembuatan filmnya selama bertahun-tahun, tetap tidak ada yang mau mengambil risiko menyinggung keluarga Lu untuk membantunya. Untuk sementara waktu, artis wanita yang dulunya mempesona sekarang menjadi tikus jalanan yang diteriaki semua orang, dan bahkan penggemarnya yang dulunya sangat sombong pun ikut mundur. Bagaimanapun, begitu apa yang dilakukan Cherry Wen terungkap, gambaran tentang dirinya yang dulunya polos dan baik hati pun akan ternoda runtuh sepenuhnya. Sekarang, dia harus mengenakan masker dan kacamata hitam bahkan ketika dia keluar, tidak seperti dulu yang selalu dimintai tanda tangannya ketika dia dikenali orang-orang, melainkan dia takut dipukuli untuk dilampiaskan amarahnya. Ini semua salahnya wanita jalang si Jennifer Wen. Meskipun Cherry Wen tidak ditahan, namun dia telah diawasi. Sekarang dia tidak berani keluar, maka ini tidak ada bedanya dengan berada di penjara. Sedang memarahi Jennifer Wen, panggilan telepon pun masuk. Dia mengangkatnya dan suara Jennifer Wen datang dari sisi lain. Cherry, apa kabar? Apakah baik-baik saja? Mendengar suara Jennifer Wen, wajah Cherry Wen memerah karena marah. Jennifer, kamu si wanita jalang, kamu belum mati? Jennifer Wen mencibir, jika kamu tidak mati, bagaimana aku bisa mati? Bahkan jika aku mati, aku juga harus melihat karmamu dulu. Namun, Jennifer Wen tidak ingin mengucapkan kata-kata sial ini. Apakah kamu sudah mengatakan sesuatu kepada Nicholas? Kuperingatkan kamu, apa yang kamu katakan itu tidak berguna. Kamu ditakdirkan untuk membayar kejahatanmu sendiri, berhentilah bermain trik. Cherry Wen menyipitkan matanya. Dia yang awalnya marah menjadi lebih tenang karena apa yang dikatakan Jennifer Wen. Mengapa kedengarannya ada masalah dengan perkembangan Jennifer Wen dan Nicholas Lu sekarang? Jika tidak, mengapa dia bisa menelepon secara khusus? Segera, dia tersenyum, sepertinya kamu dan Nicholas juga tidak sekuat yang kupikirkan. Jennifer, kusarankan kamu untuk berhati-hati dan segera membiarkan ayah keluar, agar mencegah suatu saat Nicholas meninggalkanmu dan kamu dibereskan oleh keluarga Wen. Bab 222. Apa yang akan terjadi? Akan kulihat apa yang akan terjadi padamu. Jennifer Wen merasa kesal dengan apa yang dia katakan, jadi dia menutup telepon dan harus mengagumi kualitas mental dari Cherry Wen. Bahkan jika wanita itu akan masuk penjara, dia tetap tidak lupa untuk menanggapinya. Jennifer Wen tidak ingin terpengaruh oleh kata-katanya, hanya saja itu sulit untuk tidak memikirkannya. Bagaimanapun, semua yang dia miliki sekarang, tidak peduli apakah itu panti jompo tingkat tinggi tempat ibunya tinggal, atau kehidupannya yang saat ini bebas dari kekhawatiran dan kehidupan yang bebas, semuanya diberikan oleh Nicholas Lu. Bahkan jika dia tidak mau mengakuinya,
dia tetap harus mengakui bahwa sekarang Nicholas Lu adalah pria yang memberikan segalanya padanya. Jika suatu hari, pria itu benar-benar tidak menginginkannya lagi, akan seperti apakah dirinya ini? Jennifer Wen sedikit tidak berani membayangkan, dan kemudian memutuskan bahwa dia benar-benar tidak bisa terus seperti ini lagi. Dia seperti serangga penghisap darah yang menghisap Nicholas Lu untuk bertahan hidup, jadi suatu hari dia pasti akan tertangkap. Setelah bayinya lahir nanti, dia harus memulai hidup yang baru. Tepat ketika Jennifer Wen sedang memikirkannya, Nicholas Lu berjalan keluar dari kamar mandi. Kemarahan yang baru saja ditimbulkan oleh Jennifer Wen akhirnya menghilang banyak setelah mandi air dingin. Tetapi, pria itu berjalan keluar dan melihat pemandangan Jennifer Wen yang duduk di ranjang, mulutnya terasa agak kering. Namun, dia dengan cepat pergi dan membawa pengering rambut ke tempat tidur di sisi lain. Karena dia tidak bisa menahan pengaruh wanita itu padanya, jadi dia hanya bisa bersembunyi. Jennifer Wen melihatnya keluar dan akhirnya pergi ke tempat tidur lain dengan pengering rambut. Dia sedikit terkejut, kemudian dia berjalan mendekat dan berkata, "Biarkan aku membantumu mengeringkan rambutmu." Ini bukan pertama kalinya Jennifer Wen melakukan pekerjaan ini. Nicholas Lu menolak tanpa berpikir, "Istirahatlah dengan baik, biarkan aku melakukannya sendiri." Jennifer Wen bersikeras, "Bukannya aku tidak pernah mengeringkan rambutmu sebelumnya, kenapa begitu? Sudah kubilang aku tidak membutuhkannya." Nicholas Lu memegang pengering rambut di tangannya, "Kamu sedang hamil, jadi beristirahatlah." Melihat Nicholas Lu bersikeras, Jennifer Wen juga tidak ada cara lain. Dia dapat melihat bahwa Nicholas Lu sepertinya sedang berusaha untuk memperbaiki kebiasaan hidup mereka berdua. Apakah pria itu ingin menghapus jejak yang ditinggalkannya dari kehidupan? Memikirkan hal ini, Jennifer Wen tiba-tiba merasakan sedikit sakit di dadanya. Berbaring di tempat tidur, dirinya kehilangan inisiatif. Dia telah mengambil inisiatif selama seharian hari ini, tetapi tidak ada tanggapan. Dia selalu mendapatkan balasan yang dingin, tentu saja dia juga bisa lelah. Dia juga tidak peduli apa yang sedang dilakukan Nicholas Lu, menutup matanya dan mulai tidur. Nicholas Lu melihatnya akan tidur, menemukan sebuah sudut untuk mengeringkan rambutnya dan kemudian kembali. Jennifer Wen sudah tertidur. Bagaimanapun, dia sedang berada di trimester ketiga kehamilan. Hari ini, dia berada di dalam mobil untuk waktu yang lama, dan dia masih memasak untuk Nicholas Lu. Itu pasti sangat melelahkan. Jadi, meskipun dia dalam tekanan, dia juga masih tertidur. Nicholas Lu berdiri di samping dan menatap wajah tidurnya yang damai, dengan cemas dan putus asa di matanya. Bab 223. Bahkan tidak bisa tidur. Nicholas Lu melihatnya untuk waktu yang lama sebelum kembali ke ranjang lain. Lagi pula, ini adalah kamar presidential suite, yang paling tidak kekurangan adalah ranjang. Hanya saja, pria itu terbaring di tempat tidur, terus berbalik dan sulit tidur. Dia jelas-jelas sudah sangat lelah, tetapi dia tidak merasa mengantuk. Mendengar suara nafas Jennifer Wen yang stabil, aroma samar dari tubuh wanita itu seolah berlama-lama di ujung hidungnya. Nicholas Lu tiba-tiba bangkit dan duduk, melihat wanita yang tertidur manis itu, merasa sedikit tidak bahagia di hatinya. Itu semua karena keberadaannya di sini sehingga membuatnya mengalami insomnia, tetapi pada akhirnya wanita itu malah tertidur nyenyak-nyenyak. Setelah dipikir-pikir, Nicholas Lu benar-benar tidak bisa menahan kelelahan fisiknya. Dia berbaring di atas ranjang Jennifer Wen. Untungnya, ranjang ini cukup besar sehingga kalaupun bertambah satu orang lagi, dia tidak akan menyempit ke ranjang Jennifer Wen. Nicholas Lu sedang berbaring di tempat tidur, mendengarkan nafas Jennifer Wen yang stabil, baru kemudian dia perlahan merasakan kantuk, hanya saja dia tidak bisa menahan senyum pahit. Ternyata, pengaruh wanita ini terhadapnya telah mencapai tahap ini, dia bahkan tidak bisa tidur tanpanya. Berpikir tentang itu, kelelahan fisiknya perlahan muncul, dan akhirnya Nicholas Lu juga tertidur. Di tengah malam, Jennifer Wen merasa agak kedinginan, lalu dia menyentuh sumber panas di sampingnya. Suhu tubuh Nicholas Lu sedikit lebih tinggi daripada tubuhnya. Dia bersandar di pelukan hangat yang murah hati dengan rasa yang familiar, membuatnya tertidur lebih nyenyak. Mimpi malam yang indah. Sinar matahari pagi bersinar masuk, membuat Jennifer Wen terbangun secara perlahan-lahan. Dia lebih dulu linglung sesaat, lalu dia baru menyadari di mana dia berada. Dia segera menyadari bahwa dia sedang tidur di dalam pelukan seseorang, dan dia masih dipeluk dengan erat, seperti sebuah bantal, tanpa ruang untuk berjuang. Menggerakkan kepalanya sedikit, Jennifer Wen memandangi wajah Nicholas Lu.
Bahkan pada sudut yang aneh seperti ini, dia masih sangat sempurna. Lengkungan sudut rahangnya tidak cacat, indah, namun sangat gagah dan maskulin. Sedikit janggutnya muncul di dagu, tidak terlihat ceroboh, tetapi sedikit lebih seksi dan elegan dari seorang pria dewasa. Jennifer Wen menyipitkan matanya untuk melihatnya. Harus dikatakan bahwa apa yang dilihatnya dengan mata terbuka adalah gambaran yang sangat indah, yang membuat orang merasa bahagia. Dia bahkan tidak habis pikir bahwa jika dia melihat wajah Nicholas Lu setiap hari selama masa kehamilannya, bayinya pasti akan terlihat lebih cantik. Bagaimanapun, pernah ada yang mengatakan bahwa ketika kamu hamil, bayimu pasti akan lebih cantik jika kamu melihat orang-orang yang cantik atau tampan. Jennifer Wen berpikir sembarangan, tetapi tidak ingin bangun sama sekali dari sisi Nicholas Lu. Dia sudah lama tidak merasakan kedamaian dan kehangatan seperti ini, jadi dia ingin menghargainya saat ini. Dia berpikir, Nicholas Lu mungkin berada di bawah tekanan yang terlalu besar, jadi dia baru kehilangan kesabarannya tanpa bisa dijelaskan dan ingin mengasingkannya tanpa bisa dijelaskan. Seorang pria yang datang ke tempatnya setelah dia tertidur dan memeluknya dengan sangat posesif ketika tidur, dia tidak percaya jika pria itu tidak memiliki dirinya di dalam hatinya. Berpikir tentang itu, Jennifer Wen jauh lebih tegas. Nicholas Lu sibuk dan lelah sekarang, jadi seharusnya dia lebih perhatian padanya daripada penuh kecurigaan. Hanya berbaring sebentar, jam alarm Nicholas Lu berdering. Kedatangannya kali ini sudah diatur waktunya dengan sangat penuh, jadi dia harus pergi ke pertemuan pagi-pagi sekali. Jennifer Wen merasa sedikit kesal. Alarmnya ini benar-benar tidak berbunyi pada waktu yang tepat. Dia berpikir akan lebih baik jika Nicholas Lu tidur lebih lama. Namun, sebelum dia sempat bangun dan mematikan alarm, Nicholas Lu bangun dan melihat Jennifer Wen muncul di hadapannya. Dia ragu-ragu sejenak, dan kemudian secara alami menarik pinggangnya. Pagi. Bab 224. Sedikit tidak patuh. Jennifer Wen tidak bisa menahan senyum. Dia jarang melihat Nicholas Lu tidur seperti ini karena pria itu selalu bersikap tegas di depan semua orang. Hanya saja, dia yang seperti ini membuat Jennifer Wen merasa lebih dekat. Pagi. Jennifer Wen mencium bibir Nicholas Lu, tidak mau tidur lebih lama. Nicholas Lu bangun, mengerutkan keningnya dan melirik ke perabotan di tempat tidur. Baru kemudian, dia teringat bahwa kemarin dia datang ke sini untuk tidur bersama dengan Jennifer Wen. Dia awalnya berencana untuk pergi sebelum Jennifer Wen tertidur, tetapi dia tidak menyangka akan tertidur nyenyak. Dalam kasus ini, bagaimana dia masih bisa membiarkan Jennifer Wen pergi? Ekspresi Nicholas Lu merosot, dia bangkit berdiri dan berjalan masuk ke kamar mandi, lalu mulai mandi. Jennifer Wen sedikit tidak bisa dijelaskan tetapi masih tidak terlalu banyak berpikir. Bagaimanapun, Nicholas Lu baru saja bangun. Dia memesan beberapa sarapan yang disukai Nicholas Lu, berpikir untuk membiarkannya makan sesuatu dulu sebelum pergi bekerja. Namun setelah mandi di kamar mandi, Nicholas Lu berjalan keluar dan berganti pakaian. Pergilah setelah makan. Perutmu tidak sehat, jangan pergi dengan perut kosong. Ketika Jennifer Wen berkata, gerakan mengikat dasi Nicholas Lu berhenti, dan jejak perjuangan melintas di matanya. Kamu juga sudah lama tinggal di sini, sekarang cepat pulanglah, aku akan segera pergi. Nada suara Nicholas Lu sangat dingin, setidaknya, membuat nyala api di hati Jennifer Wen langsung padam. Jennifer Wen ingin mengatakan sesuatu, tetapi setelah Nicholas Lu selesai berpakaian, dia langsung pergi dan meninggalkannya dengan punggung yang acuh tak acuh. Jennifer Wen seperti bola yang putus asa, dia benar-benar bingung dengan kontradiksi pria ini sekarang. Mungkinkah pria juga memiliki beberapa hari di setiap bulan di mana mereka selalu salah melihat apa saja? Itulah mengapa pria itu sangat tidak normal. Jennifer Wen berpikir sembarangan dan juga tidak ingin menunda-nunda waktu di sini lebih lama lagi. Bagaimanapun, karena ibunya tidak tahu apa yang dia lakukan, maka ibunya pasti akan curiga jika dia tidak pulang-pulang. Jennifer Wen memanggil supir untuk datang menjemputnya. Saat tiba di rumah sakit, dia berpura-pura sama seperti baru keluar dari rumah. Dia tersenyum dan menyapa Diano Bai, sementara Keanu Lin juga ada di sana. Melihat kedatangannya, cahaya matanya meredup, dan ketika menatapnya, sepertinya dia memperhatikan sesuatu. Jennifer Wen menyadarinya, dia melihat ke sana, tetapi Keanu Lin tersenyum dan menatap matanya, terlihat sangat terbuka. Dia tidak bisa menahan untuk tidak menggelengkan kepalanya. Meskipun Keanu Lin tidak terlihat seperti seorang dokter,
tetapi banyak sekali metode pengobatannya yang benar-benar berguna. Tidak seperti metode pengobatan konvensional, metodenya berani tetapi efektif. Oleh karena itu, Jennifer Wen tidak berkata apapun. "Tuan Lin, apakah ibuku sudah sembuh?" Keanu Lin mengangguk, memandangi baju Jennifer Wen yang sama seperti kemarin, dan bau badannya sudah berubah. Jelas, dia tidak pulang ke rumah seperti biasanya, melainkan pergi ke tempat lain. Dan kemarin, sepertinya seseorang juga muncul di sini, mungkinkah? Keanu Lin sepertinya memikirkan sesuatu, jadi dia keluar dan menelepon. Sepertinya ada seseorang yang sedikit tidak patuh. Senyuman rendah hati di wajah pria itu menghilang, digantikan oleh ekspresi kejam yang sangat kejam. Nicholas Lu sedang berbicara dengan seseorang. Pada saat ini, teleponnya berdering 2 kali, dia mengeluarkannya, melihatnya, dan meremas ponsel di tangannya. Sendinya menjadi pucat karena terlalu banyak tenaga. Bab 225. Tidak percaya dengan etika profesionalku. "Tuan Lu, ada apa?" Penyelenggara rapat melihat ekspresi wajah Nicholas Lu yang buruk, dia pun buru-buru bertanya. Nicholas Lu baru saja tersadar dari emosinya barusan, menyadari bahwa dirinya telah kehilangan kendali, tersenyum enggan, "Bukan apa-apa, aku hanya tiba-tiba teringat akan sesuatu." Melihatnya baik-baik saja, orang itu pun pergi dengan cerdik. Mata Nicholas Lu menjadi gelap dan suasana hatinya membuatnya bahkan ingin meninggalkan tempat pertemuan sialan ini. Rumah sakit. Jennifer Wen duduk bersama Diana Bak sambil mengobrol, mereka sambil melihat Keanu Lin menjalani perawatan, namun Jennifer Wen hari ini jelas-jelas sedikit linglung. Jen. Diana Bai memperhatikan Keanu Lin berjalan keluar, tetapi Jennifer Wen masih menatap lurus ke depan, tanpa reaksi apapun. Dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Apa yang terjadi dengan anak ini? Orangnya memang sudah datang pagi-pagi, tetapi jiwanya tidak tahu kemana dia terbang. Jennifer Wen mendengar suara ini dan kemudian terbangun dari pikirannya, lalu tersenyum minta maaf kepada Keanu Lin. Bagaimanapun, dia adalah orang yang secara khusus didatangkan oleh Nicholas Lu, jadi dia tidak boleh diabaikan. Jennifer Wen bangkit berdiri dan mengantarnya keluar. Keanu Lin melirik Jennifer Wen, "Nona Wen, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu." Jennifer Wen mengira bahwa itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan penyakit ibunya, jadi dia mengangguk dan mengikuti, tetapi dia tidak menyadari bahwa mata pria itu menjadi sangat tajam saat dia berbalik. Nona Wen tampaknya sedikit linglung hari ini, "Kenapa? Apakah ada masalah?" Kedua orang itu tiba di atap di mana hanya ada sedikit orang yang lewat, jadi di sini sangatlah sepi dan cocok untuk percakapan pribadi. Jennifer Wen tidak menyangka Keanu Lin akan menanyakan hal ini. Pria di depannya ini jarang sekali tertarik dengan privasi orang lain, biasanya dia hanya melakukan pekerjaannya sendiri. "Tidak apa-apa, aku hanya..." Meskipun Jennifer Wen dan Keanu Lin saling kenal, namun mereka tidak cukup akrab untuk menceritakan masalah di hubungan mereka. Melihat Jennifer Wen menundukkan kepalanya, mata Keanu Lin sedikit lebih ceria dan mengamati. Itu tidak terlihat seperti seorang dokter yang sedang melihat keluarga pasien, melainkan seperti seseorang yang berdiri tinggi di atas, melihat ke semut-semut di bawah tanah. Jennifer Wen berpikir sejenak dan mengangkat kepalanya, "Ini hanya sedikit urusan pribadiku." Dengan gerakannya yang tiba-tiba, ekspresi wajah Keanu Lin tidak sepenuhnya menyatu. Itu jatuh di mata Jennifer Wen, membuatnya langsung merasakan perasaan yang aneh. Dia tertegun sejenak sehingga detak jantungnya menjadi liar. Firasat tidak menyenangkan lagi-lagi muncul, sama seperti ketika melihat Keanu Lin untuk pertama kalinya. Hanya saja, saat berikutnya Keanu Lin tersenyum padanya, "Baiklah kalau begitu, kukira kamu mengalami masalah. Jika memang ada, kamu bisa memberitahuku, bagaimanapun juga. Aku di sini untuk membantumu." Suara Keanu Lin masih sangat lembut dan anggun. Dengan wajahnya yang tidak berbahaya, Jennifer Wen tidak bisa menahan perasaan bahwa kecurigaan barusan mungkin hanyalah sebuah ilusi. Bagaimanapun, setelah Keanu Lin datang ke sini, kondisi ibunya sangat membaik, dan dia juga adalah seorang profesional yang diundang secara khusus oleh Nicholas Lu. Jadi, dia tidak seharusnya memiliki keraguan yang tidak perlu terhadap orang sepertinya. "Aku baik-baik saja, terima kasih dokter atas perhatianmu." "Benarkah? Baiklah kalau begitu." Melihat Jennifer Wen tidak curiga, Keanu Lin pun mengendurkan jari-jarinya yang erat. "Kalau begitu, aku pulang dulu." "Ibu tidak bisa jauh-jauh dari orang." Jennifer Wen berpikir, lalu pergi.
Kianolin tidak mengatakan apa-apa, hanya melihat punggungnya dan tidak bisa menahan untuk tidak menggelengkan kepalanya. Di luar dugaan, wanita ini ternyata tidak sebodoh yang dia kira. Barusan, dia terlihat seperti sedang meragukan dirinya. Untungnya, dia tidak terus ragu. Kianolin berpikir sambil menarik dasinya dan hendak pergi dari sini. Pada saat ini, seorang perawat kecil datang. "Tuan Lin, bolehkah aku bertanya, apakah Nona Wen ada di sini?" Perawat kecil itu sedang memegang sebuah laporan di tangannya. Dia baru saja pergi ke bangsal untuk mencarinya, tetapi dia tidak menemukan Jennifer Wen. Setelah bertanya, dia baru menemukan tempat ini. Kianolin baru saja akan menggelengkan kepalanya, tetapi matanya tertuju pada laporan itu, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. "Dia pergi ke kamar mandi dan aku sedang menunggunya di sini." "Ada urusan apa kamu mencarinya?" Perawat kecil itu memandangi wajah Kianolin yang tampan dan anggun. Meskipun Dr. Lin ini bukan dari rumah sakitnya sendiri, namun setiap kali dia muncul, dia selalu menarik banyak perhatian. Bagaimanapun, dokter pria dengan temperamen yang luar biasa dan penampilan yang tampan adalah pangeran tampan di hati para perawat, jauh lebih menarik daripada dokter pria biasa di rumah sakit ini. "Aku." Perawat kecil itu tersipu, "Dokumen ini harus diberikan langsung padanya, aku akan mencarinya lagi." Sebaliknya, Kianolin menjadi semakin tertarik dengan kata-kata ini. Jika dia membacanya dengan benar, ini mungkin adalah laporan tes DNA. Jika itu adalah milik Jennifer Wen, maka itu pasti berhubungan dengan anak di dalam perutnya, dan dia juga sedikit penasaran tentang ini. "Aku tahu kamu juga sangat sibuk sekarang. Bagaimana kalau kamu memberikannya padaku, dan aku akan memberikannya padanya? Atau, kamu tidak percaya dengan etika profesionalku?" Perawat kecil itu awalnya ingin menolak, tetapi Kianolin tiba-tiba bergerak beberapa langkah lebih dekat, melihat wajah cantik itu sedikit lebih malu. "Kalau begitu, maaf merepotkan Dr. Lin." Setelah mendapatkan barang itu, Kianolin memperhatikan perawat kecil itu berjalan pergi, baru kemudian dia memunculkan senyum sinis, membuka laporan itu, tetapi lengkungan mulutnya membeku di wajahnya. Sebelum kembali ke ranjang rumah sakit, Diana Bai menatap wajahnya. "Jen, apakah kamu mengalami masalah? Adakah yang tidak bisa kamu katakan kepada ibu?" Jennifer Wen menggeleng. Dia juga bingung dengan Nicholas Lu, tetapi dia tidak boleh membiarkan ibunya tahu. Akhir-akhir ini, ibunya selalu ingin bertemu dengan Nicholas Lu. Sebagai seorang ibu, dia secara alami ingin mengetahui apakah pria itu tulus mencintai putrinya. Tetapi sekarang, teringat dengan sikap tidak pasti Nicholas Lu, Jennifer Wen tidak begitu berani membiarkannya, apalagi mengecewakan ibunya. "Aku baik-baik saja, aku hanya sedikit lelah." Jennifer Wen menggelengkan kepalanya, tidak ingin mengatakan apapun. Diana Bai mengajukan beberapa pertanyaan lagi, namun dia tetap menolak untuk menjawab. Pada akhirnya, dia hanya bisa menghela nafas, "Akulah yang tidak berguna dan tidak bisa membantumu." Jennifer Wen merasa sakit ketika mendengar ibunya berkata, "Bukan, hanya saja." Jennifer Wen ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Diana Bai melihatnya sulit dan menggelengkan kepalanya. "Lupakan saja, Jen. Karena kamu tidak ingin mengatakannya, maka tunggulah sampai kamu siap. Hanya saja, kamu harus ingat bahwa ibumu akan selalu menjadi pendukungmu. Jika ada yang berani menindas putriku, aku akan bertaruh nyawa untuk melawannya sampai akhir." Jennifer Wen mau tidak mau tersenyum, tetapi hatinya lebih tersentuh. Senang rasanya memiliki seorang ibu di sisinya. "Bu, apa yang kamu bicarakan? Dari mana ada hal semacam itu? Untuk apa kamu harus bertaruh nyawa?" Ketika sedang menenangkan suasana hati Diana Bai, saat ini, Kianolin masuk. "Jennifer, ini ada barangmu." Bab 226. Hasil tes. Jennifer Wen yang awalnya mengira bahwa Kianolin telah pergi pun sedikit terkejut ketika melihatnya kembali, tetapi dia berjalan mendekat ke sana. "Apa itu?" Kianolin menyerahkan laporan yang telah dikembalikan ke keadaan semula itu. "Aku tidak tahu apa itu, Nona perawat memberikannya kepadaku, memintaku untuk memberikannya padamu." Jennifer Wen mengerutkan kening dan mengambilnya untuk dilihat. Baru kemudian, dia menyadari bahwa itu adalah lembar laporan tes paternitasnya. Tiba-tiba, dia melirik Kianolin sekilas dengan waspada. "Dr. Lin, kamu tidak melihat apa yang ada di dalamnya, bukan?" Untuk saat ini, dia tidak ingin ada orang luar yang mengetahui identitas anak di dalam perutnya, karena itu akan menimbulkan risiko yang tidak perlu. "Tentu saja tidak, Etika. Profesionalku tidak seburuk itu."
Keanu Lin menaruh semua kegugupannya di matanya. Ketika Jennifer Wen mendengarnya mengatakan itu, dia merasa sungkan untuk meragukan apapun. Aku tidak bermaksud begitu, hanya saja. Ini tentang privasiku, aku bukan meragukanmu. Aku tahu. Jangan khawatir, aku tidak begitu membosankan. Karena barangnya sudah diantarkan, kalau begitu aku pergi dulu. Setelah berbicara, Keanu Lin cepat-cepat pergi dari sini. Sekarang, dia memiliki lebih banyak hal penting untuk dilakukan, dia tidak perlu untuk terus menjerati Jennifer Wen di sini. Jennifer Wen menggigit bibirnya ketika melihat orang itu sudah pergi, lalu dengan hati-hati menyimpan laporan tersebut. Setelah menetap bersama ibunya sebentar, dia baru turun ke bawah. Nona Wen, apakah Anda ingin langsung pulang? Sopir membukakan pintu untuk Jennifer Wen dan bertanya. Tidak, pergilah ke tempat kemarin. Jennifer Wen memegang laporan hubungan darah di tangannya. Dia tidak tahu apakah dia sedang bersemangat ataukah gelisah. Laporan ini harus dikatakan pada waktu yang tepat. Kebetulan Nicholas Lu ada di sini, jadi dia bisa menyerahkan padanya dengan bertatap muka. Juga tidak tahu, apa yang akan dia pikirkan ketika dia melihat hal-hal di dalamnya ini. Apakah dia akan senang ataukah terkejut? Jennifer Wen juga tidak yakin, tetapi dia masih ingin berusaha lebih keras. Mungkin, setelah pria itu mengetahui bahwa anak di dalam perutnya adalah anaknya, penghalang yang tak terlihat di antara keduanya akan bisa hilang. Perjalanan yang tidak singkat dengan cepat dilalui oleh pemikiran sembarangan Jennifer Wen. Ketika sampai di hotel tempatnya menginap kemarin, Jennifer Wen langsung menelepon Nicholas Lu. Nicholas Lu baru saja berjalan keluar dari venue dan mendengar dering ponselnya. Dia mengeluarkannya dan melihat bahwa itu adalah nama Jennifer Wen. Suasana hatinya yang awalnya kesal bahkan menjadi lebih suram, jadi dia hanya mengubahnya menjadi mode diam. Jennifer Wen melihat bahwa tidak ada yang menjawab panggilan tersebut, merasa sedikit kecewa. Namun, karena berpikir mungkin pria itu masih sibuk bekerja dan tidak dapat menjawab telepon selama lembur, jadi dia mengiriminya pesan, Nicholas, aku punya sesuatu yang sangat penting untuk diberitahukan padamu. Tolong hubungi aku segera setelah pertemuanmu selesai. Aku menunggumu di hotel kemarin. Ketika Nicholas Lu menerima pesan teks ini, dia mengerutkan kening. Dia mengira Jennifer Wen tidak akan kembali lagi hari ini setelah dia diperlakukan dingin olehnya kemarin. Terlebih lagi, dia masih memiliki perut besar, jadi akan susah baginya untuk berlari bolak-balik. Tanpa diduga, karakter keras kepala wanita ini diperankan sepenuhnya pada saat ini. Hanya saja, begitu teringat dengan pesan tadi pagi itu, Nicholas Lu menahan gagasan untuk membalasnya dan dengan cepat menghapus pesan teks tersebut. Kebetulan pada saat ini, seorang pria yang ingin mendekati Nicholas Lu berjalan datang. Tuan Lu, aku memiliki sebuah toko anggur di sini. Aku tidak tahu apakah Anda bersedia menghadirinya? Wajah pria itu penuh dengan senyuman yang menyanjung, gagasan untuk mencoba memenangkan hati orang-orang pun keluar. Jika itu adalah biasanya, Nicholas Lu pasti tidak akan memperhatikan orang-orang seperti itu. Tetapi pada saat ini, begitu teringat bahwa Jennifer Wen mungkin sedang menunggunya di hotel, Nicholas Lu pun mengerutkan kening, lalu mengangguk dingin, oke. Orang itu awalnya hanya mencoba peruntungannya. Bagaimanapun, Nicholas Lu adalah predator dalam pertemuan ini. Kemarin, kabar tentang Catherine yang dipermalukan telah menyebar kemana-mana. Tanpa diduga, dia begitu beruntung karena Nicholas Lu langsung setuju. Berpikir tentang itu, pria itu menjadi lebih penuh perhatian dan dia hampir secara dogmatis mengajukan pertanyaan di belakang Nicholas Lu, lalu kemudian mengemudikan mobil, menuntunnya ke toko anggur yang telah ditetapkan. Ingat, aturlah beberapa wanita yang muda dan cantik, harganya tidak menjadi masalah, selama mereka melayani orang ini dengan baik, aku akan membayar tagihannya. Sambil mengemudikan mobil, pria tersebut menelepon dan memerintahkan. Sepertinya, Nicholas Lu bukanlah seseorang yang tidak bersalah. Selama dia memanfaatkan kesempatan tersebut, dia mungkin dapat bersaing dengan perusahaan Lu. Jennifer Wen menunggu lama di hotel. Karena ketika dia pergi tadi pagi dia sudah mengembalikan kartu kamar ke staf hotel, jadi sekarang dia hanya bisa duduk di lobi dan melihat apakah ada mobil Nicholas Lu yang kembali. Namun, setelah menunggu lama, dia tidak melihat orangnya, dan teleponnya juga tidak berdering. Lantas, apakah dia benar-benar sibuk? Dalam penantian yang lama ini, hati Jennifer Wen berangsur-angsur mendingin. Harapan awalnya menjadi sedikit ketakutan, dia bahkan tidak memiliki kepercayaan diri. Apa reaksi Nicholas Lu melihat apa yang ada di tangannya? Apa yang kamu pikirkan?
Jennifer Wen menepuk-nepuk wajahnya. Seorang pria yang tidak akan ragu untuk menyakitimu, bagaimana dia bisa berubah? Sambil menyemangati dirinya, Jennifer Wen meminum susu hangat yang diantarkan oleh pelayan dan menunggu Nicholas Lu pulang. Setelah Nicholas Lu tiba di toko bir, dia mencari sebuah sudut yang tenang untuk minum. Dia biasanya sangat membenci saat-saat seperti ini, tetapi sekarang, begitu teringat dengan hal-hal yang tidak dapat dia kendalikan itu, dia ingin sekali mabuk. Segera, bir asing di depannya pun kosong. Melihat Nicholas Lu yang sepertinya sudah sedikit mabuk, beberapa gadis muda dan cantik baru sengaja mendekatinya dengan keberanian. Mereka sudah lama ingin mendekati pria mulia dan luar biasa yang berpenampilan seperti dewa ini, tetapi, auranya yang tidak boleh didekati orang asing itu terlalu kuat, dan hanya ketika dia mabuk itulah, dia tidak membuat orang-orang merasa begitu takut. Tuan Lu, bagaimana kalau aku menemanimu minum? Ya, akan membosankan sekali jika minum bir sendirian, biarkan kami menemanimu. Sekelompok wanita mendekatinya dengan suara mereka dan aroma parfum yang menyengat di tubuh mereka, membuat Nicholas Lu tidak bisa menahan perasaan jijik. Dia mendongak dan melihat wajah-wajah yang terlihat cantik, tetapi sebenarnya adalah riasan tebal. Meskipun dia sudah sedikit mabuk, namun dia masih meremehkan. Pergil. Nicholas Lu tiba-tiba menjadi mual dan mendorong para wanita yang berdedikasi ini menjauh, bangkit berdiri, dan berjalan terhuyung-huyung. Ketika berjalan ke kamar mandi dan Nicholas Lu hendak mencuci tangannya, saat ini, dia mendengar suara seorang gadis yang meminta bantuan tidak jauh dari sana. Tidak, biarkan aku pergi, aku hanya seorang pelayan, lepaskan. Suara ini agak familiar, bahkan kata-katanya itu pernah didengar oleh Nicholas Lu dari mulut Jennifer Wen. Itu menarik kembali ingatannya ke masa lalu ketika dia melihat Jennifer Wen sedang dianiaya. Memikirkan hal itu, pria itu berhenti dan berjalan ke tempat suara itu berasal, yang ternyata adalah di bilik kamar mandi pria. Keluar. Nicholas Lu menendang pintu, mengagetkan orang-orang di dalamnya. Bab 227. Datang menjerati lagi. Jangan ikut campur. Pria di dalam itu mendengar ada yang telah datang untuk merusak rencananya, dia pun membuka pintu dengan ekspresi kecewa. Baru hendak mengusirnya, tetapi ketika dia melihat Nicholas Lu, dia merasa sedikit frustrasi. Meskipun dia tidak tahu siapa pria di depannya ini, namun pria ini memancarkan aura yang tidak berani diremehkan orang. Setelah memikirkannya, tidak layak baginya untuk menyinggung seseorang yang kemungkinan adalah pria besar hanya demi seorang pelayan, jadi dia kembali menatap gadis yang telah menyusut di kamar mandi dan tidak berani keluar itu. Kuanggap kamu beruntung. Nicholas Lu mengawasi orang itu pergi dan masih merasa sedikit lucu terhadap dirinya yang ikut campur. Kapan dia menjadi orang yang begitu baik hati seperti ini? Tidak apa-apa, keluarlah. Setelah berbicara, Nicholas Lu hendak pergi. Pada saat ini, gadis di kamar mandi itu dengan cepat mengulurkan tangannya dan menarik celananya. Tuan, aku takut, bisakah kamu membawaku keluar bersamamu? Suara gadis itu bergetar, jelas dia sangat ketakutan. Nicholas Lu berhenti setelah mendengar suaranya. Mungkin karena dia telah mengonsumsi terlalu banyak alkohol, dia benar-benar merasa bahwa suara gadis itu seperti Jennifer Wen, jadi dia tidak menolak. Melihatnya belum pergi, gadis itu buru-buru berjalan keluar dan melihat wajah Nicholas Lu. Dia terkejut, dia sangat ketakutan tadinya sehingga dia tidak melihat dengan jelas seperti apa pria di depannya ini. Sekarang, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit tertegun. Pria di depannya ini memiliki wajah oriental sama sepertinya, tetapi pria ini tinggi dan dia tidak kalah dengan orang luar negeri yang tinggi-tinggi itu. Dua kancing di depan dadanya terbuka secara acak. Meskipun ekspresinya acuh tak acuh, namun dia adalah pria yang bisa memuaskan semua fantasi wanita. Kenapa tertegun? Nicholas Lu yang melihatnya tertegun pun menjadi sedikit tidak sabar. Tidak. Melihat Nicholas Lu tidak senang, Feina dengan cepat menarik kembali kekagetan di matanya dan mengikutinya dengan patuh. Tuan, namaku Feina Sun. Kamu baru saja menyelamatkanku, Aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus membalas budi kepadamu. Nicholas Lu mendengarkan suaranya dan menjadi linglung sejenak. Suara ini benar-benar sangat mirip dengan Jennifer Wen. Dia berpikir sejenak dan mengeluarkan kunci dari sakunya. Aku minum bir dan tidak bisa mengemudi. Apakah kamu bisa mengemudi? Feina Sun buru-buru mengangguk dan mengambil kuncinya. Jantungnya berdebar kencang. Dia telah bekerja di hotel mewah ini selama beberapa waktu, jadi tentu saja dia mengenali bahwa kunci mobil itu pasti adalah milik sebuah mobil mewah yang berharga.
Dalam hatinya, dia menjadi sedikit lebih bersemangat, lalu dengan hati-hati mengikuti di belakang Nicholas Lu, membantunya masuk ke dalam mobil, menyalakan mobil, dan pergi ke alamat yang dia katakan. "Nona, kami sudah tutup." Melihat waktu sudah hampir jam 12, pelayan dari kafe hotel pun berjalan datang dan melihat ke arah Jennifer Wen. "Oh, aku mengerti." Jennifer Wen awalnya sedikit linglung, tetapi setelah dipanggil beberapa saat, dia baru tersadar, mengeluarkan ponselnya, melihat-lihat waktu, sudah hampir jam 12 malam. Dia lagi-lagi melihat ke kolom panggilan tak terjawab dan pesan teks, dan itu kosong. Nicholas Lu tidak menghubunginya kembali ataupun membalas pesan teksnya. Hati Jennifer Wen hancur dan perasaan kehilangan pun melanda. Apa sebenarnya yang sedang dilakukan Nicholas Lu? Apakah dia sibuk sekali? Bahkan tidak punya waktu untuk membalas pesan teks? Berpikir tentang itu, Jennifer Wen sedikit teralihkan lagi. "Nona, kami sudah akan tutup." Pelayan memandangi Jennifer Wen dengan aneh. Seorang wanita dengan perut buncit yang tidak tinggal di rumah pada malam hari, melainkan datang ke sini sepanjang malam. Sekilas, Jennifer Wen melihat keraguan dan ketidaksabaran di mata pelayan itu, merasa sedikit malu, dan setelah meletakkan uang kertas, dia pun dengan cepat pergi dari sini. Namun, begitu dia berjalan keluar, dia tidak bisa menahan rasa dingin. AC masih menyala di toko kopi barusan dan udaranya hangat dan nyaman. Dia bahkan hampir tertidur. Sekarang dia keluar, meskipun bukan musim gugur dan musim dingin, tetapi suhu di malam hari masih agak dingin. Kemana dia pergi? Jennifer Wen menggosok lengannya, tetapi dia tidak pernah berpikir untuk pergi seperti ini. Sebaliknya, dia mengencangkan tas dokumen di tangannya. Hari ini, dia harus memberikan laporan tes ini kepada Nicholas Lu. Berpikir tentang itu, Jennifer Wen mencari sebuah tempat berlindung di luar dan terus menunggu. Pada saat ini, sebuah lampu mobil menerangi jalan remang-remang di depannya. Jennifer Wen melihatnya, itu adalah mobil Nicholas Lu. Ada sentuhan kegembiraan di wajahnya, lalu dia dengan cepat berjalan beberapa langkah mendekat. "Nicholas, akhirnya kamu pulang, aku sudah menunggu lama." Fei Na Sun sedang mengendarai mobil. Selama perjalanan ini, meskipun Nicholas Lu tidak berbicara dengannya, namun dia tetap merasakan sentuhan kepuasan di dalam hatinya. Dia dapat berhubungan dengan pria yang sangat baik seperti ini, bahkan jika dia tinggal bersama dalam jarak yang begitu jauh, itu juga akan membuatnya sangat bahagia. Tanpa diduga, saat berkendara sampai di sini, tiba-tiba ada seorang wanita hamil yang berlari keluar. Dia terkejut. Saat dia hendak menginjak rem, suara rendah dan serak Nicholas Lu tiba-tiba terdengar, "Jangan pedulikan dia." Fei Na Sun kaget. Dia sedikit terkejut melihat wanita yang berjalan mendekat sambil mengatakan sesuatu itu, tetapi dia melihat ekspresi Nicholas Lu yang sepertinya tidak sedang bercanda, jadi dia pun tidak berhenti dan langsung pergi. Senyum bahagia Jennifer Wen menegang di wajahnya ketika melihat mobil yang tidak melambat itu melintas di depannya begitu saja, matanya penuh dengan pandangan yang luar biasa. "Nicholas, ini aku!" Dia berteriak tanpa bayangan. Sun Feier melirik wanita di belakangnya. Jelas sangat bingung. Wanita ini sepertinya kenal dengan Nicholas Lu, tetapi kenapa? Jangan penasaran terhadap hal-hal yang tidak seharusnya kamu ketahui. Nicholas Lu juga melihat Jennifer Wen melalui kaca spion. Meskipun ekspresinya tidak bisa terlihat dalam kegelapan, namun mendengar suaranya, jelas wanita itu tidak bisa menerima apa yang telah terjadi. Dia bahkan menyeret tubuh yang tidak ringan itu untuk beberapa langkah. Hanya saja, dia adalah seorang wanita hamil, bagaimana mungkin dia bisa mengejar mobilnya? Jadi, dia berhenti setelah beberapa langkah. Tubuh yang awalnya mungil, menjadi semakin menyedihkan di malam hari. Mata Nicholas Lu meredup. Untuk sesaat, dia bahkan ingin menghentikan mobilnya dan keluar dari mobil untuk mencari wanita itu, tetapi bagaimanapun, dia tetap menahannya. Di antara mereka, ini tidak bisa lagi berlanjut. "Tuan, sudah sampai." Fei Na Sun tidak tahu apa yang sedang terjadi dan tidak berani bertanya tanpa pandang bulu. Hanya saja, dia menganggap Jennifer Wen sebagai wanita jahat yang tanpa malu-malu datang mengganggu Nicholas Lu. Terlalu tidak tahu malu bagi seorang wanita hamil untuk datang mengganggu pria. Nicholas Lu mengangguk, mengambil selembar cek dari tangannya, menulis sejumlah angka dan melemparkannya ke Fei Na Sun. "Kamu bisa pergi sekarang." Fei Na Sun melirik angka-angka di atas, matanya berkedip karena terkejut, dan pada saat yang sama, dia sedikit lebih merindukan Nicholas Lu. "Tuan, bagaimana kalau aku membantumu?"
Bagaimana kalau wanita itu datang mengganggumu lagi? Bab 228. Tidak ada hubungannya denganmu. Raut wajah Nicholas Lu tiba-tiba menjadi dingin dan membuat orang-orang merasa sangat dingin. Fei Na Sun terkejut, dia tidak tahu apa ada perkataannya yang salah. Hanya saja, dia sepertinya melihat adanya kemarahan, kejengkelan, dan sedikit kesedihan di mata Nicholas Lu. Hal apa yang bisa membuat pria sepertinya ini merasa sedih? Fei Na Sun mengira dirinya telah melakukan kesalahan dan hendak meminta maaf, tetapi bibir Nicholas Lu sudah bergerak. Oke. Kamu ikutilah aku ke atas. Fei Na Sun terkejut sesaat, dan kemudian, jantungnya berdegup kencang seperti hendak melompat keluar. Apakah ini adalah petunjuk? Dia telah bekerja di bar untuk sementara waktu, tetapi dia tidak pernah melayani siapapun. Dia juga tidak pernah berpikir untuk menjual tubuhnya demi menghasilkan uang, tetapi jika adalah pria yang menyelamatkannya ini, dia juga tidak mungkin tidak boleh. Nicholas Lu sedang tidak mood untuk mempedulikan perasaannya. Setelah keluar dari mobil, Fei Na Sun baru terbangun dari mimpi, tersipu malu, lalu datang untuk membantunya menutup pintu mobil, dan kemudian mencondongkan tubuhnya dan memapah pria itu. Tuan, aku akan mengantarkan Anda ke atas. Baru saja, Nicholas Lu pergi meninggalkannya. Meskipun wanita itu sangat marah, namun dia tetap mengejarnya. Bagaimanapun, pria akan mengemudi tanpa batas ketika dirinya sedang agresif, jadi dia khawatir tentang apa yang mungkin terjadi padanya. Tanpa diduga, dia melihat pemandangan seperti itu. Seorang gadis muda dan cantik yang berpakaian pelayan sedang memegang lengannya penuh harap. Nicholas Lu tidak menolak, tetapi membiarkannya menyentuhnya. Haha, drama yang sangat romantis. Jika tidak ada dirinya, sepertinya ini akan menjadi kisah sempurna tentang pertemuan antara Cinderella dengan pangeran tampan. Jennifer Wen mendekat selangkah demi selangkah dan menatap wajah Nicholas Lu. Mengapa? Dia tidak tahu harus berkata apa sekarang. Jelas-jelas terakhir kali, pria itu masih memintanya untuk menunggunya, memintanya memberinya waktu, dan mengatakan bahwa dia akan merawatnya dengan baik, tetapi sekarang, semuanya telah berubah. Pria itu memeluk wanita lain di depannya tanpa penjelasan sepatah kata pun, bahkan tidak sedikit pun rasa bersalah, bahkan tangan kedua orang itu masih bertemu bersama sekarang, dan mereka terlihat sangat intim. Saat ini, Jennifer Wen merasa bahwa tubuhnya sudah bukan miliknya, hatinya sakit, jantungnya berdebar, dan dia tidak bisa bernafas setiap saat, lalu wajahnya perlahan berubah pucat. Bukankah Nicholas Lu seseorang yang sangat menjaga kebersihan? Bukankah dia akan merasa tidak nyaman ketika disentuh oleh orang luar? Mengapa dia masih begitu dekat dengan seorang yang asing? Bahkan jika dia sama sekali tidak peduli padanya, tetapi Jennifer masih mengandung anaknya. Lantas, dia bahkan tidak pernah memikirkan mereka? Tiba-tiba, Jennifer Wen menertawakan dirinya sendiri, dia lupa bahwa Nicholas Lu tidak pernah mempercayainya. Dia tidak percaya bahwa anak ini adalah anaknya. Laporan pemeriksaan di tangannya ini seperti lelucon yang bagus, mengejek ketidaktahuan dan cinta dari dirinya. Fei Na Sun merasa suasananya sangat canggung, tetapi dia tidak ingin menarik tangannya. Wanita itu datang mengganggu Nicholas Lu dengan perut buncitnya, dia tentu saja tidak akan membiarkannya berhasil. Tuan, aku akan mengantarmu ke atas. Kata-kata Fei Na Sun menyela pemikiran Nicholas Lu. Dia mengalihkan pandangannya dari Jennifer Wen, nafas putus asa dan tak berdaya wanita itu membuatnya terengah-engah. Jika bukan karena tangan Fei Na yang terus memapahnya, mungkin dia sudah bergegas ke sana untuk menghibur wanita itu di dalam pelukannya. Tetapi, bagaimanapun juga, dia tidak melakukannya. Nicholas Lu bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Fei Na Sun dengan hati-hati memapahnya dan berjalan pergi dari depan Jennifer Wen. Sepanjang seluruh proses, tak satu pun dari mereka yang memberinya pandangan ekstra, seolah-olah tidak ada yang memperhatikannya. Baru pada saat itulah, Jennifer Wen mengerti bahwa mungkin dibandingkan dengan kata-kata ketidaktahuan belaka ini adalah hal yang paling menyedihkan. Pria itu bahkan tidak menjelaskan apapun padanya, hanya begitu saja, dia bahkan dicampakkan tanpa tahu alasannya. Dia tidak rela. Nicholas, berhenti. Jennifer Wen menggerakkan kakinya yang kaku. Dia telah berdiri terlalu lama, dan dia adalah seorang wanita hamil. Sekarang, dia merasa sangat lelah bahkan hanya berdiri, hanya saja nafas dalam hatinya membuatnya kuat dan tidak ingin menunjukkan kelemahannya, tidak ingin menyerah. Nicholas Lu tidak menanggapi dan Fei Na Sun hanya ingin menyingkirkan wanita gila yang tidak bisa dijelaskan ini secepat mungkin, jadi mereka tidak berhenti sama sekali.
Jennifer Wen memandangi punggung dua orang yang bersandar satu sama lain itu, air matanya jatuh tanpa sadar. Ketika dia menyadarinya, dia dengan cepat mengangkat kepalanya dan menepuk wajahnya 2 kali, meninggalkan jejak telapak tangan yang memerah di atas kulitnya yang putih. Dia tidak boleh menangis, dia tidak boleh menunjukkan kelemahannya di depan dua orang ini. Aku sedang berbicara dengan kalian, apakah kalian tidak mendengar? Jennifer Wen melangkah maju beberapa langkah dan hendak meraih tangan Nicholas Lu, tetapi Fei Na Sun sudah berhenti di depan pria itu dengan ekspresi jijik. "Nona, Tuan Lu tidak ingin memedulikanmu, tidak bisakah kamu menghargai dirimu sendiri dan pergi dari sini? Sangat tidak tahu malu untuk datang mengganggu orang lain dengan perut buncitmu itu. Hargai diri sendiri? Tidak tahu malu?" Tubuh Jennifer Wen hampir gemetar karena emosi mendengar kata-kata lurus gadis itu. Anak di dalam perutnya ini adalah anak Nicholas Lu, pria itu adalah ayah dari anak ini, dan sekarang? Pria itu malah terjerat dengan seorang wanita muda yang tidak dia kenal, dan wanita ini bahkan berpenampilan seperti seorang pembawa pesan keadilan. Betapa ironisnya gambaran ini. "Minggirlah. Aku ingin berbicara dengannya, itu tidak ada hubungannya denganmu." "Kenapa tidak ada hubungannya denganku?" "Nona, aku tidak ingin melakukan apapun demi bayi di dalam perutmu, tetapi tolong pergilah, Tuan Lu sudah lelah dan tidak ingin bertemu denganmu lagi." Fei Na Sun merasa kesal dengan Jennifer Wen, ditambah dengan Nicholas Lu yang tidak menghentikannya, jadi dia terus berkata dengan beraninya, "Jika ayah dari anakmu tahu bahwa kamu keluar malam-malam begini, bukankah itu tidak baik?" "Diam." Jennifer Wen merasa kesal dan mencoba mendorong wanita itu menjauh dengan tidak rasional untuk menghentikannya mengatakan hal-hal ini, tetapi lengannya tiba-tiba dicengkeram oleh seseorang dengan kekuatan besar, membuatnya bahkan tidak punya ruang untuk berjuang. Nicholas Lu lah yang bertindak. "Apakah sudah cukup?" Nicholas Lu tidak melihat ekspresi Jennifer Wen, dia hanya meraih pergelangan tangannya. Tubuh Jennifer Wen sangat dingin dan tempat yang dipegangnya dingin, tanpa suhu sedikit pun. Juga tidak tahu sudah berapa lama dia menunggu di luar sehingga bisa seperti ini. Dada Nicholas Lu terasa sesak dan menyakitkan, pada saat yang sama dia juga merasa sedikit kesal. Lantas, tidakkah dia tahu bahwa situasinya sedikit istimewa? Tidakkah dia tahu untuk melindungi dirinya sendiri? Bab 229. Menyerah begitu saja. Kekuatan Nicholas Lu tidaklah besar, tetapi Jennifer Wen masih merasakan semburan rasa sakit yang menyebar dari tempat kedua orang itu bersentuhan satu sama lain ke arah dadanya. Rasa sakit itu membuatnya tidak bisa bernafas. Gerakan yang sangat sederhana itu membuatnya menyadari kenyataan. Sekarang, orang yang dilindungi Nicholas Lu bukanlah dia lagi, melainkan wanita lain. Bagi pria itu, ini mungkin hanyalah soal tenaga, yaitu hanya gerakan menggerakkan jari, tetapi menurut Jennifer, ini adalah ketulusan dari pria itu. Dan sekarang, dia baru mengerti bahwa ini hanyalah sedikit amal dari orang-orang itu. Dia benar-benar seperti yang dikatakan Richard Wen, yaitu dia hanyalah mainan yang dimainkan oleh Nicholas Lu. Dia perlahan melepaskan tangannya, lalu lengan yang awalnya diangkat pun terjatuh dengan leman. Apakah ingin lanjut menjeratnya lagi? Apalagi yang perlu ditanyakan? Tetapi seorang pria dengan hati yang berubah. Tidak mungkin, pria itu memang hanya ingin bersenang-senang, tetapi dialah yang terlalu tenggelam dalam drama ini sendirian, jadi apalagi yang perlu dia selamatkan? Nicholas Lu pada akhirnya akan menikah dengan seorang wanita yang seperti seorang putri dalam dongeng itu baru adalah dunianya. Berpikir tentang itu, Jennifer Wen tidak bisa menahan senyum. Air matanya yang baru saja jatuh hampir melepuhkan kulitnya, tetapi pada saat ini, air mata itu sudah dingin. "Lepaskan." Jennifer Wen berkata dengan ringan, membuat Nicholas Lu tertegun. Nada wanita itu sangat tenang, tetapi ketenangan ini pada saat seperti ini justru tidak membuatnya merasa lega, sebaliknya, dia merasa lebih tidak nyaman. "Aku tidak akan melakukan apapun yang membuatmu kesal lagi, jadi lepaskan tanganmu." Jennifer Wen bergumam, suaranya sangat lembut tetapi ada kekuatan yang tidak bisa diabaikan orang-orang. Nicholas Lu secara tidak sadar melepaskan tangannya. Jennifer Wen mundur selangkah, lalu dia kembali menatap pasangan di depannya ini. Ya, gadis ini masih muda dan cantik. Sekilas, dia terlihat seperti gadis kecil yang baru saja lulus dari universitas. Dia terlihat segar dan lembut seperti daun bawang yang baru tumbuh, dia juga cantik tanpa bedak. Dibandingkan dengan dirinya yang perutnya membesar sekarang dan tidak berdandan sepanjang hari, gadis itu secara alami jauh lebih cantik. Jika dia adalah seorang pria, dia pasti juga akan menyukai gadis seperti itu.
Haha. Jennifer Wen memandangnya seolah-olah akan mengukir pemandangan ini ke dalam pikirannya. Akhirnya, dia menutup matanya dan segera menatap Nicholas Lu. Karena Tuan Lu sudah memiliki cinta baru, maka aku tidak akan mengganggu lagi. Untuk hari-hari ini, terima kasih atas perhatianmu. Aku akan membawa ibuku pergi mencari tempat baru secepat mungkin, aku tidak akan merepotkanmu lagi. Setelah berbicara, Jennifer Wen pun berbalik dan ingin pergi. Dia tidak ingin menetap lebih lama di tempat yang menghancurkan hatinya dan martabatnya ini. Punggung wanita itu ramping, tetapi juga tegas. Jelas-jelas ini adalah hasil yang diharapkan Nicholas Lu, tetapi melihat kepergiannya, hatinya masih terasa sakit. Tanpa sadar, dia berlari mengejarnya dan menarik lengan Jennifer Wen. Apa maksudmu? Kapan aku menyuruhmu untuk pindah? Jennifer yang sedang hamil sekarang, dari mana datangnya kemampuannya untuk menafkahi dirinya sendiri, juga menafkahi Diana bayi yang sedang sakit? Lantas, apakah aku harus menghabiskan uangmu dengan tidak tahu malu? Maaf, meskipun aku sangat miskin, tetapi aku tidak begitu tidak tahu malu. Adapun bagaimana aku hidup ke depannya, itu adalah urusanku sendiri. Jennifer Wen hanya merasakan ironi, sedangkan tangan Nicholas Lu masih sangat panas. Tetapi baginya sekarang, kehangatan itu sama seperti magma yang membakar kulitnya dan hatinya. Apa ini? Pria itu jelas-jelas tidak menginginkannya lagi, tetapi dia masih terlihat penuh kasih sayang, lantas kepada siapakah dia menunjukkannya? Lantas, apakah itu untuk mengurangi rasa bersalah di hatinya? Tidak. Nicholas Lu mengepalkan tinjunya, aku tidak setuju dengan apa yang kamu katakan. Apakah menurutmu aku sangat membutuhkan uang sesedikit itu? Jika Jennifer Wen tidak menerima bantuannya, maka kesabarannya sekarang tidak akan ada artinya lagi. Saat ini, dia harus lebih dahulu memastikan keselamatan dan kesehatan Jennifer Wen sebelum dia dapat mempertimbangkan hal-hal lain. Jennifer Wen tersenyum, tetapi ada lebih banyak sarkasme dalam senyumannya. Dia menemukan bahwa dia sepertinya tidak pernah mengganggu gagasan Nicholas Lu. Ketika dia menjeratinya, pria itu membencinya dan memintanya untuk menjauh. Sekarang dia sudah akan pergi seperti yang diinginkannya, tetapi pria itu malah tidak mau. Apakah karena caranya pergi ini telah melukai muka dari tuan muda yang luar biasa ini? Dengan kejam, Jennifer Wen melepaskan lengan Nicholas Lu. Oh, jangan khawatir, ayah dari anak di dalam perutku ini akan menjagaku. Jika Tuan Lu terus membantuku seperti ini, tidak hanya pacar kecilmu yang tidak akan bahagia, tetapi dia juga akan tidak bahagia. Jennifer Wen menahan sambil mengucapkan kata-kata ini. Hasil tes di tangannya ini seperti ironi besar yang membuatnya merasa lelah secara fisik dan mental. Mungkin, inilah hasil yang pantas dia dapatkan. Wajah Nicholas Lu tiba-tiba tenggelam. Jennifer. Pria itu hampir mengertakkan gigi dan berkata, wanita ini bahkan masih berpikir untuk terus bersama dengan pria yang tidak bertanggung jawab itu. Lantas, dia masih mencintai pria itu di dalam hatinya? Ketika suasana di antara keduanya menjadi lebih tegang, Fei Nasun yang terus mendengarkan dari kejauhan pun tidak bisa menahannya sama sekali. Wanita hamil ini terlalu tidak tahu malu. Tuan Lu sangat baik padanya, tetapi dia benar-benar mengandung anak pria lain dan datang mengganggunya. Tuan. Fei Nasun mendekat dan suaranya membuat Jennifer Wen tiba-tiba tersadar. Lihatlah, jika kamu terus terjerat denganku, pasti akan ada orang yang tidak senang. Kedepannya, tidak akan ada lagi hubungan di antara kita. Aku tidak akan mengganggu hidupmu lagi. Tolong juga. Lupakanlah aku mulai sekarang. Setelah berbicara, Jennifer Wen berbalik dan pergi. Nicholas Lu hendak mengejar, tetapi Fei Nasun menariknya. Tuan, wanita seperti itu tidak layak untuk mendapatkan bantuanmu, Anda tidak boleh. Nicholas Lu tiba-tiba merasa kesal dan mendorong Fei Nasun ke lantas. Atas dasar apa kamu mengatainya tidak layak? Memangnya siapa kamu? Fei Nasun jatuh ke lantai. Nicholas Lu mabuk dan kekuatannya tidak kecil. Dia kesakitan di sekujur tubuhnya, tetapi dia masih bersikeras untuk meraih kerah baju Nicholas Lu. Aku memang bukanlah siapa-siapa, tetapi Tuan adalah penyelamatku, jadi aku tidak bisa melihatmu ditipu olehnya. Kedua orang itu terjerat dan sosok Jennifer Wen akhirnya menghilang dari pandangan Nicholas Lu. Pada saat itu, pria itu hanya merasa seolah-olah hatinya kosong. Rasa tidak berdaya melanda dirinya, membuatnya kehilangan ide untuk berjuang. Fei Nasun melihat Nicholas Lu menjadi tenang, lalu berdiri, aku akan mengantarkanmu kembali. Nicholas Lu telah kehilangan ide untuk menyuruhnya pergi. Dalam benaknya, hanya ada gambaran sebelum Jennifer Wen pergi, ekspresinya yang putus asa, punggungnya yang tegas, serta perkataannya.
Sial. Bagaimana wanita ini bisa menyerah begitu saja? Bukankah dia selalu melawannya hanya demi spesies liar di dalam perutnya itu? Mengapa dia menyerah begitu saja padanya? Bab 230. Tidak sanggup melakukannya. Fei Na Sun mengantarkan Nicholas Lu ke atas, membantunya naik ke tempat tidur, dan pergi ke kamar mandi untuk mengambil air dan menyeka wajahnya. Kamu sudah boleh pergi sekarang. Nicholas Lu malas terjerat dengannya lagi. Dia awalnya setuju untuk membiarkannya mengikutinya, hanya untuk. Sekarang setelah tujuannya tercapai, dia juga tidak ingin melihatnya lagi. Oke. Fei Na Sun melihat bahwa ada yang salah dengan ekspresi Nicholas Lu. Dia pun tidak menjeratinya lagi, sebaliknya dia pergi dari sini dengan bijaksana, hanya saja dia melihat ke pintu tertutup itu dalam-dalam sebelum dia pergi. Dia pasti akan kembali lagi. Meskipun dulunya dia sama sekali tidak percaya dengan cinta pada pandangan pertama, tetapi sekarang dia merasa seolah-olah dirinya sudah tidak bisa melepaskan pria ini lagi. Bukan hanya karena kondisi fisiknya yang sangat baik, tetapi juga kelemahan yang baru saja dia tunjukkan, membuatnya tidak bisa untuk tidak peduli. Hanya tersisa Nicholas Lu di dalam kamar. Keheningan, bahkan suasana yang sedikit agak mematikan, membuat pria itu terengah-engah. Jelas-jelas dia sudah meminum banyak bir, tetapi pikirannya tidak hanya tidak kabur, melainkan malah menjadi lebih jernih. Bahkan ketika dia mengangkat matanya dan melihat sofa itu, dia bisa teringat dengan penampilan Jennifer Wen yang kemarin ada di sini menunggunya hingga tertidur. Begitu damai dan tenang, tetapi hanya dalam satu hari, semuanya telah berubah, seperti terbangun dari mimpi. Tiba-tiba, pria itu sepertinya mengingat sesuatu. Dia berjalan mendekat dan melihat ke termos pemanas di atas meja. Penampilan biasa itu diambil olehnya seolah-olah ia adalah sebuah harta karun. Itu dibawa oleh Jennifer Wen kemarin. Wanita itu lupa membawanya pulang. Saat Nicholas Lu membukanya, sup di dalamnya memang sudah dingin, tetapi masih dapat tercium sedikit aroma. Bahan-bahan di dalamnya sangat banyak dan semua adalah makanan kesukaannya. Dapat terlihat bahwa itu membutuhkan banyak usaha untuk membuatnya. Nicholas Lu tiba-tiba merasa sedikit sakit di matanya, jadi dia menutup-tutupnya dan seseorang untuk memanaskan kembali isinya, hanya saja, dia tidak bisa menahan untuk tidak memikirkannya saat dia makan. Tidak tahu apakah sekarang wanita itu sudah pulang atau belum. Meskipun dia diberitahu untuk jangan memedulikannya lagi, namun dia masih tidak bisa sepenuhnya mengabaikannya. Berpikir, Nicholas Lu menghubungi Jordian, apakah Jennifer sudah pulang? Jordian sudah terlelap. Setelah ditelepon, dia melihat arlojinya, sudah dini hari. Nona Wen. Jordian berpikir sejenak, dia mengatakan bahwa dia pergi mencarimu. Lantas, dia tidak bersamamu sekarang? Nicholas Lu berdiri, apa? Dia belum pulang? Tadinya, dia terlalu kaget dan terlalu marah sehingga dia tidak kepikiran untuk meminta seseorang untuk mengantarkan Jennifer pulang. Sudah begitu larut dan dia masih adalah wanita hamil, bagaimana dia bisa pulang? Aku akan segera mengutus seseorang untuk pergi mencarinya. Jordian juga menyadari keseriusan masalah tersebut dan segera bangkit berdiri. Nicholas Lu terbangun hampir sepanjang waktu setelah minum bir, segera bangkit berdiri, mencari seseorang untuk mengatur kamera pengawasan dan mencari keberadaan Jennifer Wen. Jennifer Wen sendirian. Tidak tahu sudah berapa lama dia berjalan, di sini adalah luar negeri. Dia tidak terbiasa dengan tempat hidupnya, dan sekarang juga sudah larut malam. Dia tidak melihat angkutan umum sama sekali, hanya ada mobil-mobil pribadi yang lewat di depannya dengan cepat, tanpa berhenti sama sekali. Jennifer Wen menertawakan dirinya sendiri. Melihat sebuah tempat sampah, dia berjalan ke sana tanpa ragu-ragu, merobek lembar laporan di tangannya hingga berkeping-keping, lalu melemparkannya ke dalamnya. Sepanjang seluruh proses, dia tidak menangis, bahkan tidak ada sedikit pun ekspresi ekstra di wajahnya. Buanglah pemikiran dan obsesi yang tidak diinginkan itu, sesederhana dan seindah seperti ketika Nicholas Lu meninggalkannya. Hari ini, dia masih merasa bahwa dia akan dapat menunggu sampai Nicholas Lu pulang untuk menghabiskan malam pertama pria itu berkenalan dengan bayinya, jadi dia pun meminta sopir untuk pulang. Memikirkannya sekarang, dia begitu percaya diri. Dia masih berada di jalanan sekarang, ini mungkin dapat dianggap sebagai pelajaran baginya. Jennifer Wen berjalan dengan arogan, dia juga tidak ingin naik taksi ataupun menghubungi seseorang untuk menjemputnya. Dia hanya ingin sendirian, mencari tempat yang tidak diketahui siapapun, dan membiarkan dirinya menjadi tenang. Hanya saja karena sudah lama berada di luar, setelah berjalan beberapa saat, Jennifer Wen pun merasa lelah.
Dia menemukan sebuah bangku dan duduk, lalu melihat ke bangku dan duduk, lalu melihat ke lampu jalan yang tidak jauh dengan linglung. Nicholas Lu tidak menginginkannya lagi. Sekarang, dia seperti seorang gelandangan di kota yang besar ini. Di sana tidak pernah ada rumahnya, tetapi Nicholas Lu memberinya perlindungan dari angin dan hujan. Tempat itu, sekarang, juga sudah akan menghilang. Sebelum dia menyadarinya, perasaan kelelahan dan ketidakberdayaan pun melanda, membuat Jennifer Wen merasa agak gelap di depan matanya. Dia baru teringat bahwa dia belum makan malam, dan tubuhnya yang memang sering gula darah rendah ini tidak dapat menahannya lagi. Tidak. Jennifer Wen mengeluarkan ponsel dan ingin meminta bantuan, tetapi dia tidak bisa menahan rasa sakit di tubuhnya dan jatuh di bangku. Nicholas Lu mengutus seseorang untuk mencarinya sambil menghubunginya. Baru saat itulah, dia melihat ada banyak sekali panggilan dan pesan teks dari Jennifer Wen di ponselnya yang awalnya diatur dalam mode diam. Hari ini, wanita itu sangat bersemangat untuk memberitahunya sesuatu, tetapi dia hanya mendapatkan hasil seperti itu. Nicholas Lu meremas ponsel di tangannya, sementara Jennifer Wen terus tidak menjawab panggilannya. Lantas, ini dianggap sebagai balas dendam wanita itu padanya? Nicholas Lu begitu kesal sampai-sampai dia hampir menghancurkan semua yang ada di depannya. Betapa bodohnya wanita ini, bahkan jika dia ingin membalas dendam, lantas apakah dia harus menggunakan tubuh dan hidupnya untuk membalasnya? Dia sangat bodoh. Hanya saja, dia masih perlu menghubungi orang lain, jadi dia hanya bisa menahan gagasan untuk menghancurkan ponselnya dan terus menunggu dengan cemas. Akhirnya, Jordian berseru, "Ketemu, bos." Jordian mengutus seseorang untuk mencari kemana-mana, sampai akhirnya menemukan keberadaan Jennifer Wen di sebuah bangku di sebuah taman. Nicholas Lu segera pergi. Ketika tiba, dia melihat Jennifer Wen terbaring di atas bangku, begitu menyedihkannya seperti seorang gelandangan. Iritasi yang menumpuk di hatinya pun menghilang, yang ada hanyalah kesusahan yang tak berujung. Nicholas Lu melepas pakaiannya dan mengenakannya pada Jennifer Wen. "Kenapa kamu tidak membawanya ke mobil? Kenapa hanya melihatnya begitu saja?" Meskipun cuaca tidak dingin sekarang, namun masih ada sedikit kesejukan di malam hari. Tidur di sini tanpa selimut dapat dengan mudahnya masuk angin. Jika seorang wanita hamil masuk angin, maka dia akan sangat menderita. Aku. Bibir Jordian bergerak. Dia pernah berpikir untuk menaikkan Jennifer Wen ke dalam mobil, tetapi tindakan yang begitu intim, jika dia melakukannya, bos pasti akan tidak senang setelah mengetahuinya. Oleh karena itu, dia hanya dapat memanggil sekelompok orang untuk mengelilingi di sekitar Jennifer Wen untuk melindunginya dari angin, dan dia tidak berani gampang bertindak. Nicholas Lu meliriknya, lalu menggendong Jennifer Wen pergi ke rumah sakit. Jordian merasa lega dan hendak mengemudi ketika Nicholas Lu tiba-tiba berkata, "Jangan pergi ke rumah sakit tempat ibunya berada." Jordian tidak bisa menahan cemberut.